Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya Rizky Safio Gunawan dari tim Network and Data Center akan membawakan sebuah materi agar kita dapat belajar bersama mengenai tentang Wi-Fi. Sebelum lanjut ke Wi-Fi, sebaiknya kita terlebih dahulu untuk mengenal elektromagnetic spectrum, karena pada dasarnya Wi-Fi atau wireless itu dia menggunakan sinyal elektromagnetik. Berikut ini adalah pembagian sinyal elektromagnetik yang dibedakan berdasarkan frekuensinya. Sini terlihat untuk frekuensi 10⁻14 sampai dengan 10⁻15 akan ada yang namanya visible spectrum, yaitu gelombang elektromagnetik yang dapat kita lihat secara kasat mata yang terlihat sebagai warna-warna sebagai berikut, yaitu merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan sampai ke ungu. Untuk gelombang yang di bawah 10⁻14 yang mendekati dengan warna merah dinamakan dengan nama infrared. Dan untuk gelombang yang melebihi frekuensi 10⁻15 dan mendekati warna ungu, kita dinamakan ultraviolet. Dan selain itu juga dibedakan berdasarkan non-ionizing dan ionizing. Jadi untuk yang non, gelombang tersebut aman untuk kita karena tidak akan menyebabkan radiasi. Sedangkan yang tidak non, ya berbahaya untuk tubuh manusia karena menyebabkan radiasi. Sebagai contohnya, pancaran sinar matahari, X-ray, dan radioaktif. Pada kali ini kita akan berfokus ke frekuensi 10⁻9, yaitu GHz, karena seperti yang sudah kita ketahui pada Wi-Fi, Wi-Fi perangkat terkini dia berjalan pada dua frekuensi, yaitu 2,4 dan 5 GHz. 2,4 GHz dan 5 GHz. Lanjut, frekuensi tersendiri yaitu jumlah gelombang yang dihasilkan dalam satu detik. Jadi satu gelombang yaitu ini dari sini ke sini, itu satu gelombang. Jadi logikanya jika frekuensi lebih tinggi maka satu panjang gelombang itu akan lebih pendek. Jika frekuensi lebih kecil maka panjang gelombangnya lebih panjang. Seperti yang sudah dijelaskan ini. Jadi dia berbanding terbalik antara panjang gelombang dengan frekuensi. Semakin ke kiri panjang gelombang akan semakin panjang, semakin ke kanan semakin berkurang. Untuk frekuensi semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Oke, lanjut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk Wi-Fi dia bekerja pada dua frekuensi, yaitu 5 GHz dan 2,4 GHz. Pada 5 GHz dia bekerja pada frekuensi 5,150 GHz sampai 5,825 GHz.
Untuk 2,4 GHz dia bisa pada frekuensi 2,4 GHz sampai 2,4835 GHz. Seperti ilustrasi saat ini, jadi untuk 5 GHz pastinya dia akan menghasilkan panjang gelombang yang lebih pendek jika pada power yang sama. Kan tetapi dengan besarnya frekuensi akan dapat menambah kecepatan data yang dapat ditransfer. Berikutnya ini adalah sebuah gambaran untuk channel yang ada pada frekuensi 2,4 GHz. Jadi untuk standar IEEE 802.11b atau yang kita kenal dengan WiFi generasi pertama, dia masih menggunakan modulasi DSSS channel dengan panjang width 22 MHz untuk mendapatkan 3 non-overlapping channel. Jadi channel 1, 6, dan 11 yang ada pada 2412 MHz dan 2437 MHz dan 2462 MHz. Agar tidak bertabrakan, karena jika kita menggunakan channel lain pastinya akan menambah interferensi. Kemudian untuk teknologi berikutnya semakin berkembang, ada standar IEEE 802.11g atau N, kita sudah menggunakan teknologi OFDM, modulasi dengan channel width 20 MHz, tapi aktualnya hanya terpakai 16,25 pada garis, karena ini area putih ini dia tidak digunakan karena pada teknologi ini dapat diperoleh 4 buah non-overlapping channel. Dan untuk berikutnya ada juga sama, tapi dia menggunakan channel width yang lebih lebar, itu 40 MHz, dengan masing-masing 33,75 MHz yang aktualnya dipakai, dan menghasilkan 2 non-overlapping channel. Kemudian untuk 5 GHz channel sendiri, untuk perchannel-nya dinamakan sebagai Unlicensed National Information Infrastructure. Bagi menjadi UNII 1, ada channel 36, 40, 44, dan 48, UNII 2, 52, channel 52, channel 56, channel 60, channel 64, UNII 2 Extended, channel 100, channel 104, channel 108, channel 112, channel 116, channel 120, channel 124, channel 128, channel 132, channel 136, channel 140, dan channel 154. Kemudian UNII 3, 149, 153, 157, 161. Dan ini yang span untuk kebutuhan kedokteran, channel 165. Jadi yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan adalah ini UNII 1 sampai UNII 3 dengan total dengan panjang 20 MHz, panjang width 20 MHz, kita bisa mendapatkan 24 non-overlapping channel jika menggunakan 5 GHz. Kemudian jika menggunakan 1 MHz, kita akan mendapatkan 12 non-overlapping channel. Jika menggunakan 80 MHz, kita akan mendapatkan 6 non-overlapping channel, dan jika 160 MHz, kita akan mendapatkan 2 non-overlapping channel. Dan tetapi untuk
di Indonesia sendiri, karena Indonesia termasuk luas dan berpulau-pulau, yang channel yang dibuka untuk masyarakat umum hanya untuk di UNII 3 ini. Jadi hanya ada 4 buah overlapping channel untuk panjang gelombang 20 MHz. Jadi kesimpulannya untuk 2,4 dan 5 GHz, jadi untuk 2,4 GHz dia akan mendapatkan speed yang lebih lambat dibanding 5 GHz, akan tetapi dia akan mendapatkan jangkauan yang lebih luas dari 5 GHz dan juga punya kekurangan, yaitu lebih sedikit lebih banyak radio interference karena jumlah channel yang terbatas. Nah, kemudian ini adalah generasi WiFi yang sampai saat ini masih kita pakai di Indonesia atau akan datang. Yang pertama, generasi WiFi 4, WiFi 5, dan WiFi 6. Ini yang utama masih ada di Indonesia. Ya, launch date-nya 2007, 2013, 2015. Untuk 6E belum ada karena di Indonesia sendiri channel band 6 GHz belum dibuka. Dan ini untuk WiFi 7 ini masih perkiraan 2024. Dan untuk data rate ada WiFi 4 dengan IEEE standar 802.11n yang mencapai maksimum dan rate 1,2 gigabit per second. Untuk Wi-Fi 5 dengan IEEE standar 802.11ac, dia akan mendapatkan maksimal data rate 3,5 gigabit per second. Dan untuk Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 6 extended, dia menggunakan standar 802.11ax dengan maksimal data rate 9,6 gigabit per second. Dan untuk Wi-Fi 7, dia akan menggunakan standar IEEE 802.11n-PE. Dia akan mendapatkan perkiraan 46 gigabit per second. Untuk frekuensinya sendiri, untuk Wi-Fi 4, dia dapat bekerja di 2 frekuensi, yaitu 2,4 dan 5 GHz. Untuk Wi-Fi 5, dia hanya bekerja di 5 GHz. Untuk Wi-Fi 6, dia dapat bekerja di 2,4 GHz dan 5 GHz. Untuk Wi-Fi 6 extended, dia akan bekerja di channel 6 GHz. Dan untuk Wi-Fi 7 akan bekerja pada semua channel. Untuk keamanan sendiri, Wi-Fi 4 sampai Wi-Fi 5 masih menggunakan WPA2. Kemudian untuk Wi-Fi 6 sampai Wi-Fi 7 dia sudah menggunakan WPA2. Untuk channel size, Wi-Fi 4 dia sudah bisa menggunakan 2 channel size, yaitu 20 dan 40 MHz. Dan untuk Wi-Fi 5 dia bisa menggunakan 2 channel, yaitu 20, 40, 80, 80, dan 160 MHz. Dan untuk Wi-Fi 6 juga sama. Dan untuk Wi-Fi 7 dia bisa up to 320 MHz. Dan untuk teknologi modulation, Wi-Fi 4 juga sudah menggunakan OFDM dengan 24 GHz. Untuk Wi-Fi 5 dia menggunakan 256 GHz, dan untuk Wi-Fi 6 dia menggunakan 1024 GHz dengan OFDMA. Untuk Wi-Fi 7 dia menggunakan 4096 GHz dengan OFDMA.
Dan untuk teknologi MIMO atau multiple input, multiple output, untuk FP6 bisa WP4 bisa 4x4 MIMO, dan untuk FP4 bisa 4x5 MIMO, dan untuk downloadnya bisa multiple user MIMO. Dan untuk WP6 ya bisa 8x8 upload dan download MIMO. Kemudian untuk WP7 dia bisa 16x16 MIMO. Berikut ini penjelasan antara OFDM dan OFDMA. OFDM yaitu orthogonal frekuensi diffusion multiplexing, dan OFDMA itu orthogonal frekuensi diffusion multiple access. Jadi ini adalah perbedaannya. Ada OFDM ya bekerja pada WiFi generasi kedua sampai 5. Jadi satu user dia dapat mengirim satu paket per segmen. Jadi dia kurang efisien untuk paket yang kecil. Dan untuk paket besar seperti voice dan video akan mengalami delay karena dia satu persatu per segmen. Ini ada putih-putih ini adalah spektrum yang percuma, karena walaupun masih sisa dia tetap mengirimkannya satu paket masing-masing. Dan untuk OFDMA sendiri ada WiFi6, perkenalkan dia bisa mengirimkan multiple user paket per time segment. Jadi pada WiFi6 dia akan dapat mengirim jumlah paket sesuai dengan panjang spektrum. Jadi tidak ada yang tersisa. Satu persatu itu data, itu dua, itu. Jadi setiap segmennya dia full. Dia akan menambah efisiensi dan mengurangi delay pada voice dan video. Kemudian untuk teknologi single user, multiple input, multiple output atau SUMIMO, dan multi user MIMO, ada SUMIMO yang akan melayani satu device pada satu saat. Jadi pemilihannya berdasarkan round robin. Dia akan secara round robin memilih yang lebih penting dulu cara berkala. Jadi misal ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga. Dan untuk MIMO ada multi-user informing serve multiple device. Jadi router atau access point dapat melayani beberapa device sekaligus dalam waktu bersamaan. Jadi akan menambah efisien dan mengurangi delay. Akan tetapi untuk teknologi dalam seperti ini, walaupun access point sudah menggunakan standar WiFi6, akan tidak bekerja jika device masing-masing yang connect itu belum support untuk WiFi6. Dia akan otomatis downgrade ke misal device HP masih Wi-Fi 5, dia akan mengikuti standar Wi-Fi 5. Di UI sendiri untuk WiFi6 baru ada di area auditorium dan fakultas hukum. Wi-Fi 4 dan Wi-Fi 5 sudah tersedia semua dengan dual band menggunakan perangkat Cisco. Kemudian berikutnya adalah sinyal strength. Nah, itu yang perlu diperhatikan saat kita memasang Wi-Fi adalah sinyal strength-nya. Pada tabel ini kita dapat lihat beberapa sinyal strength yang dilambangkan dengan
dBm atau desibel miliwatt, ada minus 30 dBm yang berarti sangat bagus. Ini adalah maksimum sinyal strength yang bisa kita dapat jika kita berada di depan akses point. Kemudian untuk minus 67 dBm, ya atas minimal untuk sangat bagus. Di minus 67 ke bawah, dia masih sangat bagus. Masih dapat sangat mencukupi untuk deliver paket data. Biasanya digunakan untuk VoIP, streaming video, dan download video. Kemudian untuk standar minimum videonya yaitu minus 17 dBm. Ini dia masih layak. Akan tetapi karena minimum strength, dia kecepatannya akan berkurang dan banyak paket loss yang terjadi. Akan tetapi masih cocok untuk beberapa aplikasi text-based seperti email dan web. Dan untuk minus 80, dia masih bisa, akan tetapi sangat terbatas dalam kecepatan maupun pengiriman paket data. Untuk minus 90, biasanya sudah tidak bisa untuk terkoneksi. Ini sangat sudah tidak layak untuk digunakan. Oke, selanjutnya signal attenuation atau redaman sinyal. Jadi saat kita memasang access point, sinyalnya akan berkurang jika terhambat oleh suatu misalnya drywall ataupun tembok bata. Nah, pada drywall pengurangan sinyal tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan tembok bata. Berikut ini adalah tabel perkiraan pengurangan sinyal yang dihasilkan oleh beberapa material yang umum pakai saat gedung. Itu pada drywall ke 2,4 dia akan berkurang sekitar 3 sampai 4 desibel. Untuk 5 GHz dia akan berkurang 3 sampai 5 desibel. Untuk kubikal dia akan berkurang 2 sampai 5 GHz. Untuk 5 GHz dia akan berkurang 4 sampai 9 desibel. Dan untuk yang berbahan kayu, walaupun dia hollow atau solid, dia berkisar akan menyerap 3 sampai 4 desibel untuk di 2,4, dan di 5 GHz dia akan mengurangi sebanyak 6 sampai 7 desibel. Dan untuk tembok bata akan mengurangi 6 sampai 18 desibel pada 2,4, dan untuk 5 GHz dia akan mengurangi 10 sampai 30 desibel. Dan untuk kaca biasa dia akan mengurangi sebanyak 2 sampai 3 desibel pada 2,4 GHz, dan pada 5 GHz dia akan mengurangi sebanyak 6 sampai 8 desibel. Untuk kaca double pane dia akan mengurangi sekitar 13 desibel pada 2,4 dan 20 desibel pada 5 GHz. Untuk kaca anti peluru dia akan mengurangi sebanyak 10 desibel pada 2,4 GHz dan 20 desibel pada 5,8 GHz. Untuk yang berbahan dasar besi seperti pintu keluar
emergensi itu dia akan mengurangi sebanyak 13 sampai 19 desibel untuk 2,4. Sementara untuk 5 GHz sebanyak 25 sampai 32 GHz. Tapi ini masih perkiraan. Jadi semakin banyaknya tembok atau bahan yang menghalangi access point, maka sinyalnya akan semakin berkurang dengan perkiraan banyak seperti ini. Oke, terima kasih. Saya kira cukup untuk presentasi saya pada hari ini. Kemudian saya kembalikan ke Mas Alvin untuk sesi tanya jawab.